Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal sangat zuhud dan kaya akan ilmu pengetahuan di zamannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Abu Dzar memiliki segala jenis ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan dia telah memelihara ilmunya dengan sebaik-baiknya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah mendengar kabar tentang Muhammad SAW sebagai nabi dan pensuruh Allah. Kemudian dia menyuruh saudara laki-lakinya pergi ke Mekah untuk menyelidiki lebih mendalam tentang orang yang katanya menerima wahyu dari langit itu. Saudara laki-lakinya itu pun segera pergi ke Mekah dan mulai menyelidiki keadaan di sana. Setelah puas, ia pun kembali dan melaporkannya kepada Abu Dzar bahwa Rasulullah adalah seorang yang berakhlak baik dan terpuji. Ayat-ayat yang disampaikannya kepada manusia bukanlah kata-kata ahli nujum dan bukan pula kata-kata ahli syair. Abu Dzar Al-Ghifari merasa tidak puas dengan laporan saudaranya itu. Lalu ia pun segera memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia terus ke Masjidil Haram. Ketika itu dia belum mengenal wajah Rasulullah, sehingga dia menduga bahwa tidak aman bagi dirinya jika menanyakan kepada seseorang tentang Rasulullah. Hingga waktu sore tiba, dia masih dalam keadaan demikian. Menjelang malam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat gerak-geriknya. Karena dia seorang musafir yang tidak tahu apa-apa, maka Ali tersentuh hatinya untuk menolong dan memenuhi segala keperluannya. Lalu Ali mengundang Abu Dzar ke rumahnya dan melayaninya dengan baik sebagai seorang tamu. Ali tidak bertanya apapun kepada Abu Dzar, sementara Abu Dzar sendiri tidak memberitahukan maksud kedatangannya ke Mekah. Keesokan harinya, Abu Dzar kembali ke Masjidil Haram untuk mengetahui sendiri tentang Rasulullah tanpa bertanya kepada orang lain. Tetapi kali ini pun Abu Dzar gagal menemui Rasulullah. Hal ini mungkin disebabkan pada waktu itu gangguan kaum kafir terhadap orang-orang Islam telah menjadi berita masyhur, sehingga siapa saja yang berani menemui Rasulullah pasti akan mendapat kesulitan. Abu Dzar pun berpikir bahwa tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan yang sebenarnya karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya. Pada malam kedua, Ali kembali mengajak Abu Dzar ke rumahnya. Kali ini pun Ali tidak bertanya tentang kedatangan Abu Dzar. Baru pada malam ketiga Ali bertanya, apa maksud tujuan engkau datang ke kota ini? Sebelum menjawab, Abu Dzar meminta Ali untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur. Kemudian dia bertanya kepada Ali mengenai Rasulullah. Ali berkata, sesungguhnya beliau adalah Rasul Allah. Besok, apabila saya pergi, ikutlah dengan saya. Saya akan membawamu untuk menjumpainya. Tetapi waspadalah, kita akan celaka seandainya orang-orang yang menentangnya mengetahui hubungan kita. Oleh karena itu, agar tidak dicurigai, saya akan berpisah agak jauh darimu. Jika bahaya mengancam, engkau berpura-puralah buang air kecil atau membetulkan sepatumu agar perjalanan kita tidak diketahui orang. Keesokan harinya Ali mengantarkan Abu Dzar menemui Rasulullah dan saat itu pula dia memeluk Islam. Karena khawatir mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir, Rasulullah menasihatinya supaya jangan menceritakan keislamannya kepada khalayak ramai. Rasulullah menasihatinya, pulanglah kepada kaummu secara sembunyi-sembunyi. Engkau boleh kembali apabila kami telah mendapat kemenangan. Tapi Abu Dzar menjawab, wahai Rasulullah, saya bersumpah demi Allah yang menguasai nyawa saya akan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan para kafir musyrikin itu. Dia pun menepati janjinya kepada Rasulullah. Setelah meninggalkan Rasulullah, dia segera pergi ke Masjidil Haram dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para musyrikin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ketika mendengar ucapannya itu, orang-orang kafir segera berdatangan dari 4 penjuru dan memukulinya, sehingga dia menderita luka-luka di tubuhnya. Tetapi untunglah paman Rasulullah, yaitu Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, segera datang dan mencegah perbuatan kaumnya. Abbas berkata kepada orang-orang yang menyiksa Abu Dzar, kalian sungguh zalim, tidak tahukah kalian siapa orang ini? Dia adalah salah seorang kabilah Ghifar, yaitu suatu suku yang terletak di antara jalan menuju ke Syam.
Kafilah-kafilah kita yang berdagang ke Syam pasti melewati perkampungan mereka. Kalau dia dibunuh, mereka tentu akan menutup jalur perdagangan kita ke negeri Syam." Hari berikutnya Abu Dzar kembali mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy, dan pada saat itu juga ia dianiaya, tetapi diselamatkan lagi oleh Abbas radhiyallahu an. Hikmah dari kisah ini adalah keberanian Abu Dzar radhiyallahu an mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy sungguh luar biasa bila dihubungkan dengan nasihat Rasulullah kepadanya. Apakah dapat dikatakan bahwa dia mengingkari perintah Rasulullah? Jawabnya, tidak. Dia sadar bahwa Rasulullah sedang mengalami penderitaan berupa gangguan dalam usahanya menyebarkan agama. Dia hanya hendak mencontoh Rasulullah, walaupun dia mengetahui dengan berbuat demikian dapat menghantarkan dirinya ke dalam bahaya. Semangat keislaman seperti inilah yang menyebabkan para sahabat mencapai puncak kejayaan lahir maupun batin. Keberanian Abu Dzar selayaknya dicontoh oleh umat Islam dalam rangka mendakwahkan Islam. Kekejaman, penganiayaan, serta penindasan tidak sampai melemahkan semangat mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab.